Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Mawarista Sonia, NIM 2020410113. Di sini saya akan menganalisis struktur atau sistematika artikel jurnal. Yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Melalui Penerapan Teori Belajar Bermakna Ausubel pada siswa kelas 6 SD Inpres Kampung Paranggoe. Di dalam analisis terdapat abstrak meliputi masalah, tujuan, metode, hasil. Kata kunci, pendahuluan meliputi masalah, dasar teori, observasi. Dokumentasi, metode, pembahasan, penutup, daftar pustaka. Abstrak. Masalah, kemampuan membaca pemahaman dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada murid kelas 6 SD Inpres Kampung Paranggoe masih tergolong rendah. Tujuan, untuk meningkatkan membaca pemahaman melalui penerapan teori belajar Ausubel pada siswa kelas 6 SD Inpres Kampung Paranggoe. Metode, menggunakan metode deskriptif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia pada aspek membaca pemahaman siswa kelas 6 SD Inpres Kampung Paranggoe melalui penerapan teori belajar bermakna Ausubel. Kata kunci, membaca pemahaman pembelajaran bermakna Ausubel. Pendahuluan. Masalah. Dalam proses belajar mengajar, sangat menonton atau hanya mengajar satu arah, siswa hanya terfokus pada bacaan tanpa memahami isi bacaan. Siswa hanya mementingkan menjawab soal yang diberikan oleh guru. Dasar teori. Merefleksi fenomena untuk menerapkan teori belajar bermakna Ausubel untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Observasi. Siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengaturan kemajuan atau belajar didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada murid. Dokumentasi. Ausubel percaya bahwa dapat memberikan manfaat, yaitu dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi belajar yang akan dipelajari siswa. Dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari siswa saat ini dengan apa yang akan dipelajari siswa ke depannya, sehingga mampu membantu siswa untuk memahami beban belajar secara lebih mudah. Metode. Metode deskriptif merupakan penelitian ini tergolong penelitian tindakan yang berbasis kelas dengan tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian, meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 6 SD Inpres Kampung Paranggoe melalui teori belajar bermakna Ausubel. Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 2 siklus, yaitu A. Siklus 1 dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan dalam 10 jam pelajaran. B. Siklus 2 dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan dalam 10 jam pelajaran. Apabila 2 siklus tersebut tidak tercapai, maka akan dilaksanakan siklus berikutnya, yang diharapkan memberikan hasil yang lebih baik dari siklus sebelumnya. Prosedur pelaksanaan tindakan setiap siklusnya dilaksanakan dengan 4 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pembahasan. Pembelajaran tindakan siklus 1 difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teori belajar bermakna Ausubel. Seluruh data yang dirangkum
melalui observasi dan evaluasi hasil telah disusun. Siklus 2 dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pembelajaran siklus 1 belum sepenuhnya valid oleh peneliti dan observer. Hal ini diindikasikan adanya kecurangan siswa selama pengerjaan soal, sehingga siswa yang mendapatkan 65 ke atas telah lebih dari 85% dari ketuntasan secara klasikal. Penutup. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan teori belajar bermakna Ausubel dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan membaca pemahaman bahasa Indonesia. Konsep identifikasi unsur-unsur cerita pada murid kelas 6 SD Inpres Kampung Paranggoa. Dengan penerapan teori belajar bermakna Ausubel, dalam kegiatan belajar mengajar memberikan beberapa manfaat bagi murid, dapat memproses ilmu pengetahuan yang cukup berarti dan berguna, memiliki sikap yang sangat positif, yang terus berkembang selama mereka perlukan. Murid lebih banyak mengembangkan keahlian, mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari, logika, dan kemampuan untuk membedakan hubungan sebab dan akibat. Daftar pustaka. Semua link yang terdapat di daftar pustaka sama sesuai dengan semua isi dalam artikel. Sekian dari saya. Apabila masih ada kesalahan dalam menganalisis artikel, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.